Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, semoga apa yang kalian harapkan dan cita-citakan di tahun ini bisa jadi kenyataan ya teman-teman ya. Entah kalian yang bercita-cita ingin naik haji ya, semoga cepat terkabulkan. Cita-cita yang mungkin ingin membangun suatu gubuk derita ya, semoga cepat terkabulkan. Yang berdoa berharap ingin cepat mendapatkan buah hati atau istri ya, segera terkabul ya, amin. Pokoknya doa terbaik lah buat kalian semua. Dan tentunya teman-teman, dengan adanya doa terbaik tersebut, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani isi hati yang sedang dalam kondisi gundah gulana ya, di tengah keadaan market yang belum bisa dikatakan stabil, yang belum bisa dikatakan membaik gitu teman-teman. Cuman kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri mengalami kenaikan ya, bisa kalian pantau ya, Bitcoin naik, Bitcoin dom naik teman-teman. Biasanya cenderung altcoin itu sideways gitu teman-teman ya, cenderung altcoin itu pergerakannya ya di area-area itu saja gitu teman-teman, atau sideways gitu, oke. Kecuali Bitcoin naik, Bitcoin dom turun, di situ terjadilah kenaikan altcoin ya, mendekati altcoin session gitu, oke. Maka dari itu saya memantau ini Bitcoin DOM ini ya, semoga dia segera turun gitu teman-teman. Nah, jadi di tengah keadaan market yang sudah ada sedikit membaik ini teman-teman ya, karena memang ada gambaran positif BlackRock mengincar penjualan Bitcoin dalam basis ETF-nya gitu teman-teman, dan sudah ngajuin proposalnya ya. Dan ya semoga saja sih ya, semoga saja di ACC atau gimana penolakan ya, terserah kalian yang mau mengambil kesimpulan seperti apa. Oke, jadi di sini ada sedikit kabar yang cukup mungkin agak menimbulkan pro kontra, agak menimbulkan kekhawatiran. Ada yang menimbulkan wow, ini hanya untuk memicu kepanikan para pemain retail di Shiba Inu teman-teman. Kalau kita lihat Shiba ini naik 2,40% per 24 jam terakhir. Dalam 1 jam terakhir ini penaikannya cuma 1,53%. Oke, jadi kalau kita lihat untuk Shiba sendiri teman-teman ya, berada di area 6845. Oke, sudah ada kenaikan. Oke, dan kalau kita lihat di sini teman-teman pergerakannya ya, untuk volume masih dalam kondisi penurunan, market cap ada kenaikan, harga Shiba ya berada di area 6918 saat ini per video ini dibuat. Nah, jadi di sini ada informasi yang mungkin bagi teman-teman semua yang langsung ngejudge ini gitu ya kan, langsung ngambil kesimpulan perihal ini, mungkin akan terjadi kepanikan di pemain retail. Kalau menurut saya pribadi ini hanya pancingan untuk membuat kepanikan aja di pemain retail. Apa? Langsung kita bahas. Nah, jadi Paus pindahkan 3,8 triliun Shiba Inu ke dua dompet ya. Jadi di sini kemarin atau lusa ya sempat kita bahas ada penyerokan seekor paus yang mengambil 3,8 triliun Shiba Inu ya teman-teman ya. Dan posisi tersebut saat ini 3,8 triliun ini teman-teman dipindahkan ke dalam dua dompet ya, ingat dipindahkan ke dalam dua dompet. Nah, jadi kalau dari beberapa teman-teman yang menelaah mentah-mentah kabar ini, mereka berpikir wah ini akan dijual ini ya, mungkin akan terjadi harga diskon kembali ya, atau akan turun kembali ya, seperti itu. Dan di sini dari berbagai pemain retail pun pasti ada yang menunggu momentum harga turun lagi, ada yang mengharapkan harga jangan turun lagi gitu ya kan. Ketika harga turun lagi, tidak menutup kemungkinan ada beberapa pemain retail yang mungkin ikut panik selling juga. Padahal ini kalau kita lihat dia memindahkan ke dalam dua dompet, bukan ke dalam dua bursa. Berarti ini hanya perpindahan aset aja, bukan perpindahan untuk dijual gitu loh teman-teman ya. Oke, Paus Shiba Inu ya, Paus Shiba Uta memindahkan Shiba Inu senilai 25,44 juta dalam 1 jam terakhir. Nah, Etherscan.io mengungkapkan bahwa Paus Shiba terbesar ke-31 mentransfer 3,8 triliun token Shiba Inu senilai 25,4 juta US dollar. Dan ini pun valid teman-teman, di sini ada data trackingnya ya, perpindahannya ada gitu teman-teman ke dalam dompet barunya. Mungkin dipecah lah dari Paus tersebut ya, mungkin dipecah, dompet ini dikasih sekian, dompet ini dikasih sekian gitu teman-teman. Dan saya kira dompet yang diisi Shiba ini ya tetap aja wallet dari satu paus ini teman-teman ya, cuman dipecah gitu, oke.
Nah, jadi dari distribusi terjadi dalam dua transaksi. Awalnya Paus mengirimkan 10 miliar ya Shiba senilai 66.000 ke dompet yang tidak dikenal. Tak lama setelah itu Paus mentransfer 3,8 triliun Shiba senilai 25,3 juta US dollar ke dalam dompet terpisah. Nah, pengalihan ini menandai pelepasan total kepemilikan Shiba yang telah dikumpulkan Paus sekitar 3 hari yang lalu. Akibatnya dompet yang membeli Shiba Inu ini kemarin yang menyerok sebanyak 3,8 triliun ini teman-teman sudah nggak ada aset Shibanya karena sudah dipindah ke dalam dua wallet mereka sendiri gitu teman-teman ya. Dan kabar menariknya teman-teman ini sudah resmi di-announcementkan oleh Satoshi kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman, namanya manusia tempatnya orang salah. Ada Shiba Calls ya. Shiba Calls ini cukup mantap teman-teman, dimana ini mengikuti peluncuran baru-baru ini dari tambahan dunia nyata ya, yang menarik ke ekosistem Shiba Inu oleh tim Shiba Inu. Nah, Shiba Calls ini akan memperkuat ekosistem Shiba Inu juga. Oke. Nah, jadi ini cukup menarik. Mungkin pengguna membuat produk berkualitas tinggi yang diautentikan dan mengubah NFT menjadi aset nyata. Wow ya, Shiba Calls telah tampil gemilang dengan mengumumkan perselisihan Holding campaign yang sangat dinantikan sebagai penawaran pertama mereka. Oke ya, pakaian tren ini menampilkan tag Shiba bergaya yang dicetak dengan Hewlett Packard dan chip teknologi NFC. Wow, mantap ya. Jadi kalau kita lihat meskipun harga Shiba cenderung turun teman-teman ya, turunnya ya cukup lumayan dalam, bukan dalam, memang turun parah gitu. Kita bilang turun parah untuk Shiba Inu. Saya juga nggak mau nutup-nutupi turun parah ya dari all time high-nya sampai saat ini. Kalau kalian garis presentasinya cukup parah ya, cukup parah teman-teman ya. Cuman di satu sisi dengan penurunan harga Shiba yang signifikan seperti ini teman-teman ya, dari all time high 2021 sampai saat ini penurunannya kan cukup drastis ya kan. Nah, ini sebenarnya adalah momentum di mana kita bisa melakukan akumulasi. Itu kalau pola pikir saya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita mengacu pada perkembangan yang akan terjadi di Shiba Inu dalam kurun waktu nggak lama lagi gitu teman-teman, entah hitungan bulan atau hitungan minggu bisa jadi ya gitu teman-teman. Apa perkembangan yang akan segera datang di Shiba Inu? Ya tentunya masih ada Shibarium. Selain Shibarium apalagi masih ada ekosistem yang akan lahir satu lagi, token trade ya. Meskipun saat ini tenggelam informasinya, belum ada kejelasan yang cukup signifikan, tapi sudah masuk dalam daftar target ekosistem Shiba gitu teman-teman, yaitu token trade. Selain token trade ada apa lagi, yaitu SHI ya. SHI ini adalah stable coinnya Shiba Inu nantinya, kurang lebih seperti ini, akan membuat nilai stable coin dalam berbasis algoritmik teman-teman ya. Kalau itu memang benar-benar bisa terrealisasi ya, kalau nggak salah seperti itu informasi yang saya dapat. Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman ya. Nah, jadi menariknya di sini teman-teman, masuki chip NFC bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia digital dan visi. Integrasi ini membawa banyak manfaat termasuk akses ke acara komunitas hidup nyata ya, merchandise eksklusif dan integrasi Shiboshi dengan pakaian jadi. Namun studio fisik Shibarium menawarkan lebih banyak lagi kepada komunitas. Berikut adalah beberapa item yang disertakan, yaitu ada handphone nirkabel bertema Shiba Inu. Wow ya, jadi ada 4 item nih teman-teman. Catur dan catur bertema Shiboshi, mainan mewah, vanilla langka, dan mainan resin anak anjing. Terus di sini poin keempat ada barang dagangan yang menampilkan bond Shiba dan lace. Wow ya. Jadi bisa dikatakan ini cukup menarik nih ya untuk masa depan Shiba. Meskipun banyak yang berspekulasi, banyak yang ngevote juga Shiba itu udah habis masa hype-nya bang, ya kan? Gak apa-apa, hype-nya mah udah habis, gak apa-apa. Shiba itu sudah turun parah bang dari all time-nya, gak apa-apa. Karena kita mengambil data, kita perbandingkan dengan data-data token-token lain, dengan koin-koin lain juga mengalami hal yang serupa. Mereka dari all time-nya turun drastis, parah banget gitu ya. Sama kayak Shiba, parah gitu ya. Semuanya di kala bear market tetap teman-teman penurunan itu parah.
Tapi kita harus bisa ngambil dari segi positifnya. Oh, ternyata semua aset mengalami penurunan, bukan hanya Shiba ya. Oh, ternyata semua mengalami presentasi yang drop cukup parah juga gitu ya. Jadi itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk ngecas suatu aset kripto gitu teman-teman ya. Jangan kita ngecas satu aja tanpa ada perbandingan dengan yang lain. Wah, Shiba turun drastis, cek aset lainnya turun nggak, cek altcoin lainnya turun nggak. Kalau nggak turun, hanya Shiba aja yang dari all time high-nya sampai hancur parah seperti ini, berarti ada sesuatu hal yang mungkin ini membuat kita terjadi hal negatif, berpikir wah ini mati nih, Shiba mati nih. Nah itu bisa jadi karena yang lain naik, Shiba turun sendiri gitu. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.